Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada sukacita, amin. Saya percaya kita semuanya diberkati, sukacita Tuhan tetap mengalir atas kita. Sebelum kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, kita mau kasih satu pujian kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hanya Dialah gunung batuku. Amin. Hanya
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mau kita menyenangkan Bapa kita yang begitu baik dan luar biasa, yang sampai detik ini Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari kita kasih satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Amin. Tak percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib, Jesus. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan dengan percaya kepada Tuhan, sungguh besar setiamu. Amin. Sungguh besar setiamu. Amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Ku tetap percaya, ku percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Percaya janji-Mu
menjaga kami, memelihara semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan dengan begitu sempurna. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hebat. Haleluya. 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 Layaklah Engkau menerima pujian kami Tuhan. Setiap lutut bertelut Yesus, setiap lidah mengaku Engkau gunung batuku Yesus. Engkau hebat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini juga kami mau dengarkan Kau berbicara bagi kami. Kami semua sidang jemaat-Mu pagi ini Tuhan, siap mendengarkan Kau berbicara bagi kami. Karena hati kami haus, rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau diberkati lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak Yesus.
kami. Apa yang bagi manusia sangat tidak mungkin, tapi bagi Engkau Tuhan, Engkau sanggup melakukannya. Karena kami sungguh bergantung kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Silakan Roh Kudus, kami menyerahkan pemberitaan firman, urapi hamba-Mu dan jamah setiap umat-Mu yang ada di rumah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang beribadah di rumah-rumah. Sengaja saya pakai masker ini hanya untuk mencerahkan jemaat. Mungkin sudah tahu atau belum bagaimana membuka masker. Bukan ditaruh di dagu, tetapi dilipat. Ini masker kain, ada tisu ya yang menutupinya supaya lebih sehat. Tapi kalau itu masker N95 tidak perlu, itu sudah ada ruang penyaringnya. Baik, jadi kita pakai dan simpan baik-baik, jangan ditaruh begitu saja. Supaya pada waktu dia tertutup dipakai kembali itu tetap menjadi fresh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah doaku menentukan masa depan bangsaku. Karena besok kita akan merayakan 17 Agustus 75 tahun bangsa kita merdeka secara fisik dari penjajahan. Baiklah, kita akan buka Yeremia 29 ayat 7. Dan kita akan baca Yeremia 29 ayat 7. Saya langsung baca ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu berbicara mengenai tidak ada ego sektoral, ego kelompok, ego dari setiap kepentingan, tapi bersama-sama sebagai bangsa memperhatikan kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Sebelum itu Yeremia menuliskan di ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, dan ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Biasanya kita mendengarkan kata-kata oret labora, berdoa dan bekerja. Tapi yang dituliskan oleh Yeremia kepada umat pembuangan itu, dia menyuruh usahakan itu adalah setelah mendirikan rumah. Ada satu usaha pekerjaan keras membuat kebun. Lalu mereka setelah mempunyai rumah, tidak dikatakan di sana kontraklah rumah, sewalah rumah, tapi dirikanlah rumah. Lalu ada pekerjaan mereka, buatlah kebun. Baru di situ dikatakan mengambil istri buat anak laki-laki dan mengambil suami, mencarikan suami buat anak perempuan, supaya mereka bertambah-tambah. Ini kehendak Tuhan. Kalau diperhatikan di ayat 10, 70 tahun lamanya pembuangan ini. Apa sekarang relevansinya dengan kita yang ada di bangsa ini? Mungkin nyaman selama beberapa tahun ini, tapi kemudian datang pandemi COVID-19. Sekarang sebetulnya COVID-20 sudah, bukan 19 lagi, yang telah menghantam kehidupan bangsa ini. Dan apa yang harus kita perbuat sebagai bangsa Indonesia yang beragama Kristen? Tinggal diamkah kita dan cukupkah kita mengatakan, yang penting saya nyaman, yang penting gereja saya nyaman? Tidak bisa begitu. Peranan orang Kristen pada bangsa ini harus nyata. Kita harus berdiri di depan bangsa ini sebagai pendoa-pendoa yang mengusahakan bangsa ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana di Alkitab mencatat orang-orang yang nyaman saja hidupnya. Nehemia di pasal 1 dituliskan bagaimana dia menangis, bagaimana dia pulang dari tempatnya bekerja, dan dia membangun tembok Yerusalem, berdoa dan berpuasa. Bagaimana Esther kenyamanannya sebagai istri permaisuri dari Ahasuerus. Dia juga mengatakan, kalaupun dia akan mati, biarlah dia mati untuk bangsanya. Dia menganjurkan berdoa dan puasa. Itulah sebabnya ada puasa Esther 3 hari 3 malam. Dianjurkan
kalian semua tidak makan dan tidak minum, supaya dia diberikan Tuhan kekuatan keberanian menghadap raja, meminta pertolongan supaya bangsanya tidak dipunahkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang apa yang kita harus berbuat supaya bangsa ini tetap boleh eksis? Kita mendengarkan bangsa ini ada yang mengatakan dengan sinisnya akan bubar. Bangsa ini dalam keadaan ekonomi yang porak-poranda, dikatakan seperti sekarang ini akan habis. Apa yang kita lakukan? Kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup memulihkan keadaan bangsa ini. Itulah sebabnya saya mengajak saudara dan mengatakan, doaku menentukan masa depan bangsaku. Saudara berdoa, saya berdoa, semua berdoa, memohon pertolongan Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan bangsa ini, kepentingan bersama daripada bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam satu buku yang saya baca, Menjangkau Dunia Melalui Doa, yang ditulis oleh seorang pengarang terkenal, Wesley Duell, dia mengatakan bahwa siapakah yang telah mendampingi Billy Graham pada waktu dia ber-KKR kalau bukan para pendoa-pendoa? Siapakah yang telah mendampingi Louis Palau pada waktu di Amerika Latin, dia menyampaikan juga berita keselamatan, kalau bukan para pendoa? Siapakah juga yang telah mendampingi Savonarola, orang Italia di abad ke-15 pada waktu krisis keagamaan, untuk memulihkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau bukan para pendoa? Siapakah yang mendampingi Brainerd, penginjil yang telah melakukan penginjilan di India, kalau bukan para pendoa? Dan yang terakhir, siapakah juga Praying Hive yang juga mengadakan penginjilan di India, kalau bukan para pendoa? Nah, betapa besarnya peranan para pendoa. Tapi orang susah untuk berdoa, gampang untuk diperkatakan. Berdoa memerlukan sesuatu ketekunan dan keberanian menghadap tahta Allah yang Maha Kudus. Karena itu dia harus menguduskan dirinya untuk membawa umat itu menjadi komisioner, kata kerennya, komisioner perantara yang dipercaya oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi seorang komisioner yang dipercaya oleh Tuhan, sehingga pada waktu Yeremia 33 berkata, berserulah kepadaku, aku akan mendengarkan engkau, bahkan akan memberitakan hal-hal yang tidak terpahami. Luar biasa. Itu sebabnya para pendoa bukan dukun, bukan fortune teller. Dia bisa mengatakan ada ini, ada itu, ada murka Tuhan yang sedang datang. Mari berdoa supaya Tuhan melalukan murka itu dari bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi tidak egois, tidak lagi mengatakan kepentingan diri sendiri. Mari kita usahakan kesejahteraan bangsa ini dengan bekerja keras, menjadi karyawan-karyawan yang benar, tidak korupsi waktu, apalagi korupsi daripada perusahaan itu. Mari kita lakukan semua dengan benar, sesuai aturan. Kalau memang sekarang dalam keadaan ini harus pakai masker, jangan tantang. Orang mengatakan saya tidak peduli, lalu dia sok hebat dan dia telah membawa malapetaka kepada orang lain. Kalau dikatakan jangan berkerumun, jangan pergi berkerumun. Jauhi itu semua, ikuti semua protokol yang diberikan oleh pemerintah, protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengatakan pada diri sendiri, aku harus berdoa. Saya mempunyai kesaksian, pengalaman pribadi. Tanggal 14 Maret saya tidak bisa lupa, tanggal itu hari Sabtu. Waktu itu saya masih ikut melamar Bunga untuk Deden. Sehabis dari sana belum selesai, saya sudah tinggalkan karena saya harus berkhotbah di satu tempat yang memberangkatkan anaknya ke London. Sampai di situ datang seorang saudara kami, adik dari Pak Bonar, berusia 72 tahun. Dia terpapar COVID-19. Dia waktu datang itu panasnya sudah tinggi dan bibirnya sudah gemetar. Tetapi bagaimana menolak dia? Orang bilang dia suruh dia pergi. Tapi saya mengatakan mari kita berdoa. Saya datang dan saya menghampiri, saya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia akan disembuhkan dan kami pun tidak akan terpapar. Pada waktu anak-anak tahu dan mengatakan mama harus begini, harus begitu, saya berdialog dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya kan hambamu, masa saya ketakutan melihat orang yang sakit,
juga, maka memang sungguh Tuhan memberikan keamanan. Berlanjut kemudian beberapa hari setelah dia masuk rumah sakit, dia diisolasi lebih dari 1 bulan. Kemudian anak daripada adik Pak Bonar juga yang masih muda, bekerja di Departemen Keuangan, juga sakit. Hal-hal yang membuat ini saya bertanya, Tuhan ini kok satu persatu sakit. Dan kemudian tidak lama 31 Maret, keponakan saya, anak abang saya juga ditolak di rumah sakit Mayapada, penuh tempat itu. Pada saat itu dia sampai subuh di sana, saya mengatakan berdoa, Namburu berdoa, kamu berdoa. Saya berdoa, akhirnya dibukakan jalan, dibawa ke Bogor di rumah sakit seniors. Dia ditaruh di sana. Ketar-ketirkan rasanya bagaimana melihat. Kita sudah melihat dari jemaat kita juga yang dipanggil Tuhan. Rasanya hati ini menangis, Tuhan ada apa ini? Kalau saya baca ini juga di Fatsal ini, jelas sekali dikatakan di sini ada penyakit sampar bolak-balik, dikatakan ada penyakit menular yang luar biasa. Maka apakah yang harus diperbuat oleh seseorang yang sudah terjebak dengan situasi yang mematikan? Berdoa, berdoa, dan berdoa. Maka saya putuskan 1 April hingga tanggal 31 Juli berdoa terus. Sekiranya kalau tidak mereka yang mengeluh ya, dari 8 orang kami yang mengatakan sudah cukuplah doanya, mungkin 3 kali seminggu saja. Kalau saya pribadi sih, buat saya terus saja berdoa selama COVID. Saya tidak hanya berdoa buat ini saja keluarga, tapi saya berdoa buat jemaat, jangan satu pun yang terpapar. Satu persatu nama itu yang saya ingat, pasti saya ingat tim gembala, para pengerja majelis, semua saya akan doakan. Dan apa yang saya dengar dari Paindoan, dari gereja di Bali, GBI harus ditutup. Masuk viral mengatakan gereja Bethel banyak membawa masalah, dikaitkan dengan Bandung, dikaitkan dengan Jakarta. Sedih sekali saya rasanya. Dan kemudian pada waktu mereka diusir, kepala desa menelepon, Namburu jangan lagi ada GBI di sini. Sebetulnya HKBP sudah besar, tidak perlu lagi ada pendeta Simamora di sini. Namburu dia sekarang sakit COVID-19, kami tolak dia kembali ke sini. Apa yang harus diperbuat? Berdoa dan berdoa. Jemaat itu telah bertumbuh. Pada waktu dikatakan sampai di rumah sakit daerah Porsea, ditaruh mereka di sana. Begitu ditaruh 6 orang sekeluarga, suami istri dengan anak-anaknya, di demo pagi harinya penuh orang mengatakan usir pendeta Simamora dari sini, dia tidak boleh ada di sini. Akhirnya dari Medan datang menjemput, bawa ke rumah sakit Adam Malik. Di situ kita berdoa, memang positif mereka semua. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, itu pekerjaanmu, bukan pekerjaan ayah saya atau pekerjaan saya. Kasihanilah mereka. Cara manusia, saya memang bertindak langsung. Belikan vitamin C, kirimlah dari sini apapun yang bisa supaya mereka dapat berbuat di sana. Tetapi kemudian Tuhan itu dahsyat, bisa disaksikan di rumah sakit Adam Malik. Anaknya yang usia 22 tahun itu hanya seminggu di rumah sakit Adam Malik. Waktu di swab kembali, kaget mereka negatif. Kembalikan ini ke Balige, maksudnya ke rumah sakit yang terpapar COVID itu hanya ada di Porsea. Sampai di Porsea ditolak lagi, dia bilang dia sudah sembuh. Akhirnya apa yang terjadi, doa itu menjangkau semua. Di swablah mereka sekeluarga, semua negatif, sembuh. Pulanglah mereka ke sana. Waktu pulang ke Paindoan, tak satu pun yang bergeming. Kepala desa mengusir mereka. Mereka ini dikatakan sekarang Inang jemaat itu bertambah karena mereka tahu Tuhan yang ada di GBI itu dahsyat, menyembuhkan COVID-19. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus yang membuat mereka akhirnya sungguh bangkit semangatnya. Luar biasa Tuhan Yesus yang ada di GBI. Apakah berbeda di GBI dengan yang lain? Tentu tidak. Tapi bagaimanakah usaha orang datang kepada Tuhan? Berdoa. Mari saudara-saudara sekalian, kita lanjut supaya menjadi seorang pendoa. Kalau dikatakan Efesus 6 ayat 12, roh jahat itu yang melayang-layang harus dilawan dengan doa. Roh-roh yang datang sekarang ini segala macam juga ketidakamanan kita lawan dengan doa. Dan apa akhirnya dengan COVID-19? Dikatakan mungkin tergeletak ekonomi Indonesia. Padahal Alkitab mengatakan, Mazmur 37 ayat 24 mengatakan tidak sampai tergeletak. Hai umat Tuhan, GBI Baras Kapal Polan, kau tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan mengangkat engkau.
saya berikan sedikit pendidikan mengenai ekonomi. Ekonomi kita sekarang ini belum krisis, baru kontraksi. Orang banyak mengatakan ekonomi kita ini sudah krisis. Singapura memang sudah krisis. Krisis itu bisa dikatakan kalau sudah mencapai double digit. Double digit itu 10, 11 dan seterusnya. Tapi ekonomi kita hari ini 5,32 minus. Kita sedang dalam kontraksi. Kalau tahu yang melahirkan kontraksi dikatakan, maka ada sakit melilit setengah mati. Dan setelah terjadi kontraksi itu, baru dia menuju kepada resesi. Resesi itu kalau dia sudah double digit, kemudian dia turun lagi ke depresi. Dari depresi baru turun ke krisis ekonomi. Itulah urut-urutannya, jadi jangan sampai kita salah mengerti. Kalau dikatakan kita sekarang ini menuju resesi, kita berdoa, Tuhan tahan, Tuhan tidak sampai 10. Itu doanya. Tahan, Tuhan tidak sampai double digit minusnya. Tetapi oleh kuasa Tuhan ada yang terbuka, berbeda. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau Singapura itu dia memang penjual jasa. Tapi Indonesia oleh anugerah-Mu di sini Tuhan tidak hanya menjual jasa pariwisata. Tapi di sini ada sumber daya alam yang luar biasa. Itu boleh dikelola oleh orang-orang sehingga membuat ekonomi ini boleh dipulihkan kembali. Kita terus meminta kepada Tuhan belas kasihannya. Sengaja saya sampaikan ini supaya jemaat tahu berdoanya. Tuhan, cukup sampai kontraksi saja. Sakit melilit seperti ini. Mungkin perekonomian kami di rumah, tapi masih cukup. Pas habis beras ada beras lagi. Pas habis supermi ada supermi lagi. Pas ini pas-pasan terus. Tuhan mengizinkan itu semua untuk membuat kita bergantung kepada Tuhan. Jemaat Baros dan Kapel Pola boleh tahu kuasa Tuhan yang dahsyat. Maka Alkitab mengatakan, apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang. Kalau kita berdoa seberapa banyak kita di sini, mungkin kita 100 lebih. Di jemaat lain juga berdoa seperti itu. Maka itu yang membuat tangan Tuhan dia tidak tahan mendengarkan seru doa kita. Tangisan yang dibawa kepada Tuhan dia tidak tahan. Dia akhirnya turun tangan. Itu sudah terbukti. Covid yang mestinya beberapa minggu, seminggu dia ada Malik dikembalikan. Itu sudah Tuhan buktikan. Oh, setiap orang yang datang kepada Tuhan dia tidak tinggal diam. Dia pedulikan, dia turun tangan. Sebab keinginan Tuhan, dia Tuhan bersukacita. Di kitab Zakaria mengatakan, kalau melihat umatnya dalam keadaan sehat, bahagia, dia ketawa, dia tersenyum. Tapi begitu melihat umatnya dalam keadaan yang sakit seperti sekarang kontraksi, dia juga mengatakan, mana pendoanya? Mana pendoanya? Mana kamu datang berseru-seru kepadaku? Tuhan tidak mengatakan berteriak-teriak, tapi berseru-seru, memanggil namanya Yesus, Yesus. Engkau sanggup melakukan perkara besar. Engkau sanggup memulihkan ekonomi kami. Maka dia akan kirimkan orang-orang yang tepat, ekonomi yang tepat, mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana caranya mengatasinya sehingga tidak berjalan di tempat perekonomian kita, berjalan dengan lancar dan dengan mulus, semua bisa diselesaikan dengan baik. Ingat peristiwa di tahun 2008, 2007. Ingat peristiwa di tahun 98. Tidaklah bubar negeri ini kita lihat karena banyak pendoa-pendoa yang datang kepada Tuhan. Maka sekarang kaum milenial, ayo mari bangkit berdoa. Mari datang kepada Tuhan, nyatakan apa keadaan yang terjadi di bangsa ini. Perangi itu semua. Berkatakan kata-kata memberkati. Berhenti mengatakan Indonesia memang brengsek, Indonesia memang miskin, Indonesia memang tolol. Berhenti, tapi perkatakan, gantikan dengan kata-kata Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia akan menjadi jaya karena ada Tuhan Yesus yang hadir di Indonesia. Jangan hanya sekedar slogan mengatakan. Cindy Jacob mengatakan, pusat daripada Rohul Kudus itu sekarang, api itu sedang berada di bumi Indonesia. Tapi kalau kita hanya mengatakan itu menjadi satu perkataan, tapi kita dengan doa mengatakan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa api-Mu sudah berada di bumi bangsa Indonesia, maka bumi bangsa Indonesia akan dipenuhi api kemuliaan-Mu. Maka bangsa Indonesia akan dipenuhi dengan kesejahteraan-Mu.
Jemaat Baros, kita berada di lingkungan Pondok Labu. Bisa dikatakan zona merah. Tapi kita perangi itu setiap kali keluar. Jemaat berkata, aku keluar Tuhan bukan karena mau bersenang-senang, tapi aku keluar Tuhan karena aku ada keperluan. Maka atmosfer dari setiap daerah yang saya lalui dalam nama Yesus Kristus tidak terkena virus. Perkatakan di pekerjaanmu, perkatakan di semua kehidupanmu. Saya yakin dan percaya, doaku menentukan masa depan bangsaku, doaku menentukan masa depan keluargaku, doaku menentukan masa depan gerejaku. Mari bangkit kita berdiri. Hai kaum muda, bangkit berdiri. Kita katakan, bangkitlah pemuda-pemudi Indonesia. Kaum milenial, akan diserahkan estafet kepada kalian. Kalau kalian tidak siap, bagaimana untuk seterusnya? Ya, orang-orang tua akan mundur dengan caranya Tuhan sendiri, tapi kalian tetap maju. Mari kita katakan, merdeka buat bangsa Indonesia sekarang sampai selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Terbatas kuasa-Mu. Amin. Kami mengimani dan telah mengalami betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Karena itu ajari kami terus untuk tetap berdoa dan berdoa di dalam masa-masa kondisi seperti apapun juga Tuhan. Biarlah kami tetap datang mempermuliakan nama Tuhan, memuji menyembah Engkau dan menyampaikan segala kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Bapak, terima kasih buat bangsa kami Tuhan. Esok hari tanggal 17 Agustus oleh anugerah-Mu sudah 75 tahun merdeka secara fisik dari Belanda, dari Jepang Tuhan, dari sekutu. Tetapi Tuhan, masih banyak jiwa-jiwa yang terjajah Tuhan di dalam kegelapan, di dalam belenggu dosa. Tuhan, kami berdoa, kami berdiri buat bangsa ini Tuhan, sebagai umat pilihan-Mu yang Kau panggil untuk berdoa. Berdoa buat bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Selamatkan dari pemerintah kami Tuhan, sampai kepada jajaran yang terendah. Roh takut akan Tuhan melingkupinya. Kami berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang ada mendengarkan ini Tuhan, supaya semua datang menjadi pendoa-pendoa, datang membawa panji Kristus, menunjukkan Tuhan kerja kerasnya di bumi Indonesia ini, menunjukkan Tuhan doa-doa di hadapan-Mu untuk Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Lepaskan dari COVID-19. Sampai kapan Engkau izinkan Tuhan kami terus berseru kepadamu. Engkau mengatakan bahwa rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera Engkau akan curahkan bagi bangsa ini. Melalui pendoa-pendoa yang datang di hadapan-Mu, Engkau perhatikan, Engkau pedulikan, maka doa kami dijawab. Dipulihkan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat-Mu Tuhan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Tidak akan ada
satupun yang jatuh tergeletak, sebab tangan-Mu menopang kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman ini terus akan terdengar, bahwa kami akan menjadi pendoa-pendoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Baros dan Kapel Pola yang terkasih, sungguh sukacita yang luar biasa saya dapat menyapa Anda pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya atas penyampaian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Gembala, tim gembala, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun pada minggu ini. Bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera berikut ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara offline, persembahan dapat dimasukkan ke kantong persembahan yang telah disediakan. Sekian Baros News edisi minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, kita mau angkat lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia membelah Indonesia. Kita tetap sedia membelah negara kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita arahkan tangan kita semua ke bendera ini, kita pegang bersama-sama. Bapak yang Maha Baik, pada saat hari ini kami membawa bangsa kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, diberkati ekonomi bangsa Indonesia, diberkati pemerintahan Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat melimpah. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk 75 tahun kemerdekaan Tuhan Yesus. Kau berkati, tambahkan tetap terus bangsa Indonesia semakin hari semakin jaya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mohon kepadamu biar setiap kami orang-orang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami pun juga mau mengisi kemerdekaan kami dengan hidup benar di hadapan-Mu. Kami boleh mendukung bangsa dan negara kami. Kami mau jadi berkat, menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Kami mau menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa ini. Kami menjadi pendoa-pendoa bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami mohon kepadamu karena kami percaya ada kuasa doa, ada kuasa di dalam setiap doa orang-orang percaya Tuhan. Dan doa itu Tuhan adalah besar kuasanya. Bangsa ini butuh Tuhan doa orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelakukan firman-Mu. Terima kasih untuk kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi Tuhan. Kami boleh melihat kuasa-Mu yang dahsyat. Kuasa doa itu sungguh sangat luar biasa, sehingga terjadi kesembuhan, terjadi hal-hal mujizat besar, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkat hamba-Mu yang sudah belajar firman-Mu pada saat pagi hari ini, dan juga teman-teman kami yang melayani Engkau di dalam pujian. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu berikan kami untuk tetap terus sehat, tetap terus boleh menjaga Tuhan daripada protokol, daripada kesehatan kami, berjaga berhati-hati. Kami boleh Tuhan melakukan dengan baik apa yang diperatukan oleh pemerintah. Kami boleh taati Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memutuskan daripada rantai daripada corona ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kiranya Kau menyertai kami sepanjang minggu kami beraktivitas. Kami mohon kepadamu Tuhan, jadikan berhasil apa yang kami kerjakan Tuhan. Berkati setiap anak kami yang bersekolah, hikmat marifat Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan juga cukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka boleh sekolah dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami. Oleh karena itu kami mohonkan akan berkat
Oleh karena